Buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Sebabkan inilah dan Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita berterima kasih juga buat Ibu Boru Simamora. Bapak Ibu saudaraku sekalian, mari kita dengarkan firman Tuhan. Roma pasal 2 ayat 6 sampai 11. Kita baca bersama-sama Roma 2 ayat 6 sampai 11. 1, 2, 3. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan ada. Amin. Tuhan ada. Dan Dia mengerti segala sesuatu dan melihat segala sesuatu yang tak kelihatan pun. Dia juga punya perasaan, punya emosi, perasaan, emosi. Dan Tuhan itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, dan itu tergantung kepada dia. Menurut penilaian dia, kalau dia nilai, dia lihat manusia itu untuk menerima yang baik, maka dia akan memberikannya. Tapi kalau dia lihat manusia itu tidak layak menerima yang baik, tetapi harus menerima yang buruk, maka dia pun melakukannya, dan tidak ada yang bisa menghentikan dia. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita harus takut kepada Tuhan. Petrus katakan, selama kamu hidup di dalam dunia ini, kamu harus ketakutan kepada Dia. Itu baru kita baca hari Minggu kan? Dikatakan di sana, karena Allah membalas
menurut perbuatannya, maka hendaknya kamu menunjukkan, hendaknya kamu ketakutan. Ketakutan kepada dia selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi bukannya Tuhan itu kejam. Tuhan itu penuh dengan kemurahan dan juga penuh dengan kemarahan. Dalam ayat 4 dikatakan begini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Jadi dia murah hati, sabar, dan lapang dada atau lapang hati. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah untuk menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Jadi tadi dia penuh kemurahan, penuh kesabaran, dan lapang hati. Tetapi ayat selanjutnya, ayat 8 berkata, dia juga murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Di sini ada beberapa yang dia lampiaskan murkanya. Yang pertama, kepada orang yang mencari kepentingan diri sendiri. Kedua, kepada orang yang tidak taat kepada kebenaran. Jadi dua yang dimurkai Tuhan dalam ayat ini dah. Yaitu kepada orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, dan kepada orang yang tidak taat kepada kebenaran, yaitu yang tidak taat kepada firman. Nah, di sini Bapak Ibu saudaraku sekalian, jadi Tuhan mau supaya umatnya, manusia itu jangan mencari kepentingan sendiri, tetapi harus juga mencari kepentingan Tuhan. Karena dalam Ibrani 9 ayat 24, bahwa Yesus Kristus menghadapi banyak hal, mengalami banyak hal untuk kepentingan saudara dan saya. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi dia harus membawa darahnya menghadap hadirat Allah. Setelah dia selesai disalibkan dan dia bangkit dari antara orang mati, begitu dia bangkit dari antara orang mati, dia langsung naik ke sorga, membawa darahnya, mempersembahkan darahnya kepada Bapa, dan dia turun lagi ke bumi. Barulah dia bertemu dengan perempuan-perempuan di jalan.
Itulah sebabnya ketika Maria Magdalena mau memeluk kaki Yesus, Yesus berkata, jangan peluk aku, jangan sentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Rupa-rupanya waktu Yesus bangkit, dia belum pergi membawa darahnya. Dia masih di situ. Lalu segera setelah dia bertemu Magdalena, dia naik segera. Karena dia kan Allah, dia dalam sekejap dia bisa naik dan bawa darahnya. Bapak, ini darahku. Jadi Ibrani 9 ini di situ ada dituliskan bahwa dia membawa darahnya kepada Bapa. Lalu setelah dia bawa darahnya, lalu dia turun lagi. Lalu dia bertemu dengan perempuan lain di jalan. Perempuan itu pun memeluk dia di jalan. Dia tidak larang lagi. Sudah bisa dipeluk. Karena dia sudah terlebih dahulu menghadap Bapaknya. Nah, di sini dia menghadap Bapaknya, membawa darahnya untuk kepentingan kita. Maka sangatlah miris apabila kita memikirkan kepentingan sendiri, tidak mementingkan kepentingan Tuhan. Seperti rasul-rasul yang begitu mementingkan kepentingan Tuhan, dan Paulus rindu ada orang yang mau mementingkan kepentingan Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 19. Filipi 2 ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus ku harap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, yaitu kepentingan jemaat pastinya. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Sama-sama kita baca. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Jadi Paulus juga mencari, dia juga memperhatikan bahwa sangat sedikit orang-orang yang mencari kepentingan Kristus Yesus. Hanya Paulus, Timotius. Tetapi ada banyak di antara jemaat-jemaat itu yang tidak mencari kepentingan Kristus Yesus. Sementara Paulus sudah mati-matian. Paulus sudah begitu menyerahkan hidupnya untuk membawa orang kepada Kristus. Tetapi orang yang dibawanya itu pun sedikit dan sangat banyak yang tidak mencari kepentingan Kristus Yesus. Jadi ada kepentingan Kristus Yesus. Dia sudah melakukan semua untuk kepentingan kita. Dia mati untuk kepentingan kita. Dia dihina. Dia melakukan untuk kepentingan kita. Maka di sini dikatakan Allah murka dan geram kepada orang yang mencari kepentingan sendiri. Nah, disinilah umat Tuhan diuji. Dunia ini canggih, dunia ini maju, dunia ini mempesona, dunia ini menggoda, dunia ini mengikat kita, dunia ini mempengaruhi kita, membawa kita kepada situasi yang begitu enak, menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Disinilah kita terus diproses oleh Tuhan supaya kita mau berjuang. Jangan sampai kita tergoda, terjerumus kepada tipu muslihat iblis yang menipu kita supaya kita mementingkan diri sendiri. Bagaimana mementingkan diri sendiri? Ingat Tuhan. Nah, kalau kita malam hari ini beribadah, kita sedang mencari kepentingan Tuhan. Amin, Ibu Bapak. Amin.
bukan untuk kepentingan kita, kita ini beribadah. Nah, kalau ada di antara kita yang datang hari ini beribadah untuk kepentingannya, robah, pikirkan, tidak, bukan itu. Tetapi untuk kepentingan Tuhan. Karena kasihnya yang besar, karena kehendaknya umatnya berkumpul. Dia seperti, kita ini seperti burung nasar yang mengerumuni mayat, itulah Yesus yang mati. Burung nasar berkumpul. Kan itu dikatakan di burung nasar berkumpul. Burung nasar itu adalah anak-anak Tuhan. Kita ini bukan anak ayam atau anak bebek. Kita burung nasar, anak burung nasar, anak Raja Wali yang berkumpul mengerumuni mayat, mengerumuni Yesus. Jadi kesukaan kita berkumpul untuk kepentingan Yesus. Nah, kalau kita terus-terus hanya mencari kepentingan sendiri, karena ada juga anak-anak Tuhan yang hanya mencari kepentingan sendiri, tidak mau beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, ada juga anak Tuhan yang terus-terus datang beribadah kepada Tuhan, tapi untuk kepentingannya. Terus meminta, berkati. Seperti anak bungsu. Lukas 15, ibu bapak sudah tahu kan cerita anak bungsu dan anak sulung. Nah, anak bungsu inilah yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, di mana dia meminta warisan. Kerjanya terus meminta. Jadi dia ada di rumah bapak untuk kepentingan sendiri. Lukas 15, ibu bapak masih ingat kisah itu kan? Saya baca sedikit ya supaya kita lihat bagaimana dia di sana. Yang kerjanya hanya meminta. Jadi kita pun beribadah jangan terus hanya meminta. Kita memberi pujian, memberi hormat, kemuliaan, memberi respon yang meninggikan namanya. Jangan terus-terus meminta. Nah, anak bungsu ini, kata yang bungsu, Lukas 15 ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, inilah orang Kristen, Bapak, terus kita berdoa, Bapak, berikanlah kepadaku. Nah, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ini terus yang dia lakukan. Setiap hari terus minta merengek-rengek. Bapaknya mungkin sudah bilang, belum saatnya anakku, aku masih hidup. Belum saatnya, kamu belum bekerja, kamu belum menikah, gak boleh. Tapi terus, Bapak, berikan. Bapak, berikan. Bapak, berikan. Lalu diberikan. Hanya untuk kepentingannya. Memikirkan kepentingannya sendiri. Hanya minta bagian-bagian. Tidak ada. Membantu bapaknya kayak di ladang. Tetapi ujung-ujungnya di mana dia? Karena dia hanya memikirkan diri sendiri, maka akhir hidupnya ada di mana? Mengerikan ibu bapak hidupnya. Di kandang babi. Kalau menjadi pengusaha babi itu hebat. Itu puji Tuhan, itu berkat. Tetapi dia bukan pengusaha babi. Penjaga babi yang tidak ada gaji. Bahkan karena tidak ada gaji, makan nasi babi pun tidak diperbolehkan. Jadi apa? Apa yang dia dapat? Tidak ada, mengerikan hidupnya. Karena selama dia di rumah bapaknya, hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Jadi di sini dikatakan ia murka dan geram kepada orang yang mencari kepentingan sendiri. Terpujilah Tuhan, kita masih diberikan waktu di dunia ini untuk mencari kepentingan Kristus Yesus. Jelas tadi dikatakan oleh Paulus, tidak ada orang banyak
yang mencari kepentingan Kristus Yesus. Jadi kita harus peka. Di Alkitab ada seorang bapak-bapak yang egois, yang tidak memikirkan kepentingan Tuhan. Di mana dia tidak peka melihat sekelilingnya, tidak peka melihat situasi. Itulah si Nabal. Nabal ini kan orang kaya. Dia dari keturunan Kaleb. Keturunan Kaleb dia, ibu bapak, orang Israel. Orang Karmel keturunan Kaleb, kaya raya. Dia itu dituliskan dalam 1 Samuel pasal 25, kaya dan dia bertetangga dengan Daud. Daud itu waktu itu sedang dalam pelarian, buronan. Waktu itu hidup si Daud ngeri-ngeri sedap. Dikejar-kejar bapak mertua. Mau dibunuh. Walaupun Daud sudah diurapi oleh Tuhan jadi raja. Bayangkan ibu bapak, diurapi oleh Nabi Samuel. Kaulah raja Israel. Diurapi dengan minyak. Tetapi setelah dia diurapi dengan minyak, hidupnya menderita. Hidupnya susah. Tidak mulus hidupnya. Jadi ibu bapak jangan putus asa. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita harus dibawa kepada kesukaran. Seperti Yesus Kristus yang sudah dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun atas dia. Lalu setelah dia keluar dari air, Roh Kudus turun atas dia dan Allah berfirman, inilah anakku yang kukasihi. Sesudah itu Roh Kudus, dituliskan dalam Matius 4, Roh Allah membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Jadi orang yang penuh Roh Kudus akan dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Amin. Bapak takut? Begitu Yesus penuh Roh Kudus, langsung Roh membawa dia ke padang gurun untuk dicobai 40 hari. Nah, Daud pun begitu. Diurapi tetapi lebih 10 tahun dia menderita. Dia menantu raja. Sampai-sampai orang tuanya pun dia titipkan ke orang. Ya, dia titipkan ke orang. Kepada orang Moab lagi dititipkan. Karena mau dibunuh oleh Saul. Dalam 1 Samuel 22. 1 Samuel 22 begini. Dari sana Daud pergi ke Mispah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Nah ini ngeri hidupnya Bapak Ibu. Besarnya raja ini loh harus dititip ke Raja Moab. Ngeri. Lalu Daud pergi mengembara dengan orang-orangnya, dengan istrinya. Lalu dia masuk ke Gua Adulam. Di Gua Adulam lah dia bersembunyi. Di Gua Adulam itulah dia bersembunyi. Dan di Gua Adulam itu tempat orang berkumpul, yaitu orang-orang yang dikejar hutang, orang-orang pembunuh, orang-orang buronan, narapidana pun yang lari masuk ke gua itu. Bertemulah dengan Daud di sana kan. Kenalanlah mereka di sana. Isi wow si Daud. Oh isi. Ah kasusmu.
Aku bilang kasus gua otakku nanda ada. Jadi selama dia di dalam gua Adulam itu, Daud suka memuji Tuhan. Dia main kecapi, dia bernyanyi memuji Tuhan, dan orang-orang pun jadi heran. Mantap kali suaramu, bah. Bagus sekali mazmurmu, bah. Siapa rupanya kau? Ceritalah dia. Lalu semua orang-orang yang ada di dalam gua itu pun diubah oleh kuasa, pujian, dan syukur Daud. Mereka semua diubah, dipulihkan, dan menjadi takut akan Tuhan, dan menjadi anak buah Daud. Itulah anak buahnya pertama, 400 orang. Setelah mereka kuat, keluarlah mereka dari gua itu menjadi pasukan yang besar. Tapi mereka perlu makan. Mereka perlu biaya makan. Mereka mencangkul nggak bisa. Raja Saul mau membunuh mereka. Merampoklah dia. Dia merampok, tetapi dia merampok para perampok. Dia tidak merampok orang baik-baik. Dalam Samuel 27 dikatakan begini. Jadi Daud ini banyak kali temannya, pergaulannya hebat dia. 1 Samuel 27. Raja Akis punya ini. Ayat 9. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Akis ini adalah raja Filistin, di mana dia akhirnya menumpang ke raja Akis. Jika Akis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini, Daud? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmeel, atau di tanah Negeb orang Keni. Dia berbohong supaya Raja Ahis tidak memusuhi dia, padahal dia merampok di orang-orang Filistin. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad. Sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Jadi sadis Daud ini, Bapak. Anak-anak perempuan semua dibunuh. Tetapi dia tidak membunuh orang-orang baik. Dia tidak pergi merampok ke daerah-daerah yang baik-baik. Dia hanya merampok orang-orang Moab yang tidak mengenal Allah, yang hidup dari rampok. Jadi dia orang baik. Itulah kerjanya, untuk membiayai pasukan. Nah, pada suatu hari Daud ini pun kehabisan bahan makanan. Sementara tetangganya bernama Nabal sedang menggunting bulu domba. Lalu Daud pun menyuruh 10 orang kepada Nabal atas nama Daud meminta bekal makanan kepada Nabal. Tetapi Nabal tidak mau. Nabal pun tidak mau memberikan apa yang diminta oleh Daud. Dalam 1 Samuel 25. Ketika didengar, ayat 4. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakan kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu,
Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?" Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepada tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok kami siang malam selama kami menggembalakan kambing domba di dekat mereka. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat." Nah, tidak saya baca semua. Nah, di sini Nabal ini tidak peka melihat sekeliling. Dia tidak bisa merasakan bahwa di sekelilingnya ada laskar Tuhan. Sementara kita tahu dan jelas di sana dikatakan, kalau kita baca terus, bahwa Daud dan pasukannya adalah pasukan Tuhan. Mereka adalah utusan Tuhan untuk menegakkan kerajaan bagi Israel menunggu Saul mati. Tetapi Nabal ini yang hanya mementingkan diri sendiri, dia tidak mau memberi sedikit pun untuk Daud, padahal Daud sudah menjadi pagar tembok sekeliling mereka, menjaga harta mereka. Dia tidak peduli. Dia tidak bisa mengamati sekelilingnya, bahwa di sekelilingnya ada orang-orangnya Tuhan. Maka Daud pun marah. Dia mau habisi semua seisi rumah Nabal. Untunglah Abigail, wanita bijaksana, segera bertindak dan membawa makanan, membawa persembahan kepada Daud, memohon belas kasihan Daud, dan mengatakan kepada Daud, mengakui bahwa Daud dan orang-orangnya adalah pasukannya Tuhan. "Urungkanlah niatmu, tuanku," kata Abigail. Karena Daud melihat nasihat Abigail adalah benar, akhirnya Daud pun menyesal dan mengurungkan niatnya. Nabal tidak jadi dibunuh, tetapi Tuhanlah yang membunuh. Ibu bapak. Jadi di sini kita melihat kenapa Tuhan membunuh Nabal. Berarti tindakan Daud adalah benar. Dalam ayat 37. Ayat 37. "Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu." Membatu. Lalu 10 hari lagi, ayat selanjutnya, "Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Daud membunuh Nabal." Bagaimana Daud? Tuhan, bukan Daud. Jadi Tuhan ini kejam juga ya. Jadi Tuhan benci dan geram kepada orang yang egois, yang tidak memikirkan orang-orangnya Tuhan.
Nabal tidak memikirkan Daud. Dia tidak peka, dia tidak ada insting nalurinya mati. Dia tidak tahu di sekitarnya ada Daud dengan pasukannya. Lolos dari tangan manusia, tetapi tidak lolos dari tangan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, begitulah murka dan geramnya Tuhan kepada Nabal yang hanya mementingkan diri sendiri. Marilah kita tingkatkan kepedulian kita kepada Kristus Yesus. Amin. Amin. Dia sangat baik. Dia mati untuk kita. Dia naik ke sorga untuk kita. Dia menyediakan tempat bagi kita di sana. Bahkan dia berdoa untuk kita. Dan dia akan datang menjemput kita. Tetapi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, yang tidak mementingkan kepentingan Tuhan, akan tinggal dan akan kena murka dan geram. Bukan hanya murka dan geram pada waktu hari kedatangannya, tetapi dalam pembacaan tadi, ini pembacaan bukan kata-kata saya. Roma 2 ayat 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama hukuman ini ditujukan kepada orang Yahudi, karena Yahudi istimewa, dan juga kepada orang Yunani, yaitu orang di luar Yahudi. Jadi orang Yunani mewakili kita bangsa-bangsa lain. Jadi pertama hukuman itu murka geram ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang mementingkan diri sendiri, kemudian kepada orang-orang di luar Yahudi yang mementingkan diri sendiri. Kita koreksi hati dan pikiran kita. Jangan kita seperti anak yang bungsu tadi, yang hanya pikir dirinya sendiri. Walaupun dia ada di rumah Bapa, tetapi pikirannya hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak pernah pikir kepentingan Bapaknya. Akhir-akhirnya hidupnya pun mengerikan. Makan nasi babi pun tidak bisa. Untung dia bertobat. Kita semua sudah jatuh ke dalam dosa, mementingkan diri sendiri. Jatuh kita. Tanpa terkecuali semua kita kena. Tetapi kalau kita bertobat, kita menyadari, kita mau diselidiki oleh Tuhan, kita akan diangkat dan dipulihkan oleh Bapa kita kembali menjadi anaknya. Sehingga kita diberikan cincin di jari kita, pakaian yang terbaik, sepatu yang terbaik, dan diadakan pesta untuk kita. Itulah pesta anak domba Allah. Haleluya. Haleluya. Kita menyanyi selidiki aku.